Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam di kampus TIS Sunan Giri Bima. Kali ini teman-teman, saya akan membahas mengenai kualitas pendidikan di Eropa dan di Timur Tengah. Contoh kasus pendidikan di Eropa, saya mengambil bagian di Finlandia, dan di Timur Tengah saya mengambil di bagian Mesir. Adapun kualitas pendidikan di Finlandia, unsur-unsur pendukung kualitas pendidikan di Finlandia, teman-teman, yang pertama yaitu falsafah yang dianut. Paham suatu negara merupakan bagian terpenting dalam menjalankan sistem pendidikan dikarenakan asas tersebut sebagai pedoman tercapainya tujuan pendidikan yang ditetapkan. Di negara Finlandia menganut paham sosial komunis, yang dimana paham ini diakulturasikan ke dalam sistem pendidikan sehingga menciptakan pendidikan ke arah pragmatisme. Pendidikan pragmatisme merupakan pendidikan yang menentukan suatu kebenaran adalah sesuatu yang telah terbukti, sehingga di negara Finlandia pendidikan keagamaan diserahkan kembali kepada orang tuanya masing-masing, sedangkan sekolah hanya mengajarkan nilai etika, kedisiplinan, dan kebaikan. Pun di bagian kedua yaitu bagian profesi guru, yang dimana teman-teman, pemerintah Finlandia telah menetapkan bahwa yang berhak menjadi seorang guru harus mempunyai gelar Master Strata atau S2. Profesi guru dianggap penting di negara Finlandia. Gaji guru di negara Finlandia kurang lebih 43 juta per bulan. Dan juga profesi guru di negara Finlandia diambil dari mahasiswa yang lulus dengan peringkat 10 besar di kampusnya masing-masing dan masih diseleksi secara ketat untuk mendapatkan calon guru yang terbaik dalam mengajar di sekolah-sekolah. Adapun bagian ketiga yaitu proses dan sistem pendidikan di negara Finlandia. Dalam proses pendidikan di Finlandia, teman-teman, menyangkut dua hal. Yang pertama itu yaitu waktu dan proses pendidikan, yang dimana dalam proses pendidikan di Finlandia lebih menekankan pada diagnosis dan intervensi dini terhadap apa saja yang menjadi hambatan bagi murid saat belajar. Guru di sana mengajar hanya 4 jam per hari dan ditambah 2 jam untuk mengembangkan diri dalam seminggu. Waktu tambahan 2 jam tersebut dipergunakan oleh guru untuk mengajarkan murid yang memerlukan perhatian khusus. Murid-murid tersebut dikumpulkan di satu ruangan untuk diajarkan secara kondusif. Yang kedua itu teman-teman, sistem pendidikan di Finlandia. Sistem pendidikan di Finlandia, teman-teman, menganut sistem learning community, yang dimana guru menjadi pendidik, murid menjadi peserta didik, dan masyarakat menjadi bagian dari pendidik. Sehingga dalam hal ini dapat menjadikan pendidikan lebih maju dan unggul, dikarenakan semua memegang tanggung jawab terhadap keberlangsungan proses pendidikan. Dan juga teman-teman, pendidikan di Finlandia tidak menerapkan standar lijen tes seperti ujian nasional dan pekerjaan rumah. Dikarenakan negara Finlandia menganggap kemampuan murid tidaklah sama, negara Finlandia lebih mengedepankan kurangi tes, perbanyak belajar. Asal selanjutnya teman-teman mengenai kualitas pendidikan di Timur Tengah, terkhususnya di Mesir. Sistem pendidikan di Timur Tengah sangat berbeda dengan sistem pendidikan di Eropa, di mana dalam meningkatkan kualitas lembaga pendidikan dapat dilakukan dengan melihat dan memperbaiki aspek proses belajar mengajar. Sistem pendidikan di Timur Tengah, terkhususnya di Mesir, teman-teman, itu menganut paham otoritas sentralisasi, yang dimana pengaturan yang diajukan pemerintah daerah kepada pemerintahan pusat untuk memperbaiki dan membantu aspirasi warga negaranya. Kualitas pendidikan di Timur Tengah menganut kurikulum tingkat satuan pendidikan, yang merupakan
pedoman dalam menciptakan satuan pendidikan yang bernilai mutu tinggi dan bersifat maju untuk menjadikan pendidikan di Mesir dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya teman-teman, ada beberapa struktur dan jenjang pendidikan di Mesir. Jenjang pendidikan di Mesir teman-teman terbagi menjadi dua. Yang pertama itu sistem pendidikan formal dan non-formal. Adapun sistem pendidikan formal itu teman-teman terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama itu sistem sekolah sekuler. Dan yang kedua itu sistem sekolah agama atau Al-Azhar. Yang dimana teman-teman sistem sekolah sekuler ini menempuh waktu 8 grade, yang dimana grade 1 sampai grade 5 teman-teman itu merupakan jenjang pendidikan pertama. Dalam grade ini bahan materinya yaitu olahraga, agama, seni, bahasa Arab, isya, matematika. Dan selanjutnya adalah grade 6 sampai 8 merupakan jenjang pendidikan kedua, yang dimana pola materinya yaitu biologi, sejarah, bahasa Inggris. Adapun sekolah berbasis agama atau Al-Azhar yang ada di Mesir sekarang telah menjadi lembaga pendidikan keagamaan yang berdiri sendiri dan tidak lagi menjadi bagian pemerintah sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, serta kembali memegang kewenangan dalam mengelola sendiri manajemen serta mengelola administrasi keuangan termasuk pengelolaan seluruh wakaf yang dimiliki Al-Azhar. Dan juga teman-teman, pemerintah telah menyediakan fasilitas dan telah menyediakan beasiswa bagi masyarakat yang ingin menempuh pendidikan di Mesir. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan mengenai kualitas pendidikan di bagian Eropa dan Timur Tengah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa.